would like to explain about the heart. The heart, the center of the circulatory system is the heart, which is the main pumping mechanism. Jadi pusat dari sistem sirkulasi itu adalah jantung, yang merupakan mekanisme pompa utama. The heart is made of muscle, jadi jantung itu terbentuk dari otot-otot. The heart is shaped something like a cone with a pointed bottom and a round top. Jadi jantung itu seperti kerucut, ya, dengan ujungnya itu berada di bawah, kemudian untuk di atasnya itu berbentuk bulat atau bundar. Ya, bagian atasnya itu berbentuk bundar. It is hollow so that it can fill up with blood. Jadi ruang berongga jantung itu berongga sehingga bisa berisi atau terisi dengan darah. An adult's heart is about the size of a large orange and weighs a little less than a pound. Jadi jantung orang dewasa itu kira-kira ukurannya sebesar jeruk yang besar dan beratnya kurang lebih 1 pon. 1 pon itu 0,45 kg atau hampir setengah kilogram, ya. The heart is in the middle of the chest. Jadi jantung itu terletak di tengah rongga dada atau di tengah toraks. It fits snugly between the two lungs. Jadi dia terletak pas di antara kedua paru-paru. It is held in place by the blood vessels that carry the blood to and from its chambers. Jadi dia dipegang atau dipertahankan tetap berada di tempatnya oleh pembuluh-pembuluh darah yang membawa darah ke dan dari ruang-ruang jantung. Jadi di situ ada vena cava superior yang dari atas, ada vena cava inferior dari bawah, ada aorta, kemudian ada vena pulmonalis yang membuat jantung itu tetap fix berada di tempatnya karena selang-selangnya itu yang mempertahankan dia. The heart is tipped somewhat so that there is a little more of it on the left side than on the right. Jadi jantung itu sedikit agak miring, sehingga sebagian kecil itu kecil berada di sebelah kiri, kemudian sebagian besarnya berada di sebelah kanan. The pointed tip at the bottom of the heart touches the front wall of the chest. Jadi bagian runcing atau bagian ujung yang runcing itu yang di bagian bawah. Di bagian bawah itu pada jantung itu menyentuh dinding dada. Every time the heart beats, it goes thumb against the chest wall. Jadi setiap jantung kita berdenyut, dia akan memukul, memukul dinding dada bagian depan. Ya, jadi kita bisa rasakan pukulannya itu. You can feel the thumbs if you press there with your hand. Jadi kalau kita telapak tangan kita buka, kita simpan di sebelah kiri, kurang lebih 2 atau 3 cm di bawah puting susu pada laki-laki, atau kurang lebih 5 cm sebelah kiri kalau dari garis tengah dada, itu kita akan merasakan pukulan jantung pada dinding dada. You can also listen to them with your ear. Kita juga bisa mendengarkannya dengan menggunakan telinga. If you look inside your heart, you would see that a wall of muscle divides it down the middle into a left half and a right half. Jika kita memperhatikan bagian dalam jantung, maka kita akan melihat bahwa ada dinding otot yang membaginya di tengah-tengah, sehingga jantung itu terbagi menjadi bagian kiri dan bagian kanan. The muscular wall is called a septum. Jadi dinding otot ini namanya septum. The septum is solid so that the blood cannot flow back and forth between the left and right halves of the heart.
Jadi septum ini kuat sehingga darah tidak dapat mengalir kembali ataupun ke depan antara belahan jantung sebelah kiri dan kanan. Jadi tidak ada perpindahan darah dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Another wall separates the rounded top part of the heart from the cone-shaped bottom part. Kemudian ada juga dinding yang memisahkan antara bagian yang bulat, ya bagian atas yang bulat dan bagian bawah yang runcing. So there are actually 4 chamber spaces inside the heart. Jadi pada dasarnya ada 4 ruangan yang ada di dalam jantung. Each top chamber is called an atrium, plural atria. Jadi struktur jantung bahwa setiap ruangan yang di bagian atas itu namanya atrium. The bottom chambers are called ventricles, sedangkan yang bagian bawah namanya ventricle. The atria are often referred to as holding chambers, while the ventricles are called pumping chambers. Jadi atrium itu seringkali juga disebut sebagai ruang penyimpanan, sedangkan ventricle disebut sebagai ruang pompa. Thus, each side of the heart forms its own separate system, a right heart and a left heart. Jadi setiap sisi dari jantung itu membentuk sistem yang terpisah. Jadi ada jantung kanan dan ada jantung kiri. Each half consists of an atrium and a ventricle, and blood can flow from the top chamber to the bottom chamber, or ventricle, but not between the two sides. Jadi setiap bagian atau setiap belahan itu terdiri dari atrium dan ventricle. Darah dapat mengalir dari ruang atas ke ruang yang ada di bawah atau ventricle, tetapi tidak di antara kedua sisi. Jadi tidak ke kiri ke kanan. Blood can flow from the atria down into the ventricle because there are openings in the walls that separate them. Jadi darah dapat mengalir dari atrium ke bawah ventricle karena ada pintu atau pembukaan pada dinding yang memisahkannya. These openings are called valves because they open in one direction like trapdoors to let the blood pass through. Jadi pembukaan ini disebut sebagai katup karena mereka membuka pada satu arah. Seperti pintu jebakan yang membuat darah bisa melintas. Then they close so the blood cannot flow backward into the atria. Kemudian menutup sehingga darah tidak bisa kembali ke atrium. With the system, blood always flows in only one direction inside the heart. Dengan sistem ini, darah selalu mengalir dari satu arah di jantung. There are also valves at the bottom of the large arteries that carry blood away from the heart. The aorta and the pulmonary artery. Ada juga katup pada bagian bawah dari arteri besar yang membawa darah keluar dari jantung, aorta dan arteri pulmonal. These valves keep the blood from flowing backward into the heart once it has been pumped out. Katup ini mencegah agar supaya darah tidak mengalir kembali ke jantung segera setelah dipompakan keluar. Jadi kita biasa kenal ini dengan katup semilunaris aorta dan katup semilunaris pulmonar. The heart is a pump whose walls are made of thick muscle. Ya, sekarang kita akan bicara mengenai percabangan dari pembuluh darah. Ini jantung adalah pompa di mana dindingnya terdiri atau tersusun atas otot yang tebal. They can squeeze or contract to send blood rushing out. Dia dapat berkontraksi atau memeras untuk mengeluarkan darah.
yang ada di dalamnya keluar ya. The blood doesn't spill all over the place when it leaves the heart. Jadi darah itu tidak tumpah ke semua tempat pada saat dia meninggalkan jantung. Instead, it flows smoothly in tubes called blood vessels. Jadi tetapi ini dia akan mengalir melalui saluran yang disebut sebagai pembuluh darah. First, the blood flows into tubes called arteries. Jadi pertama-tama darah akan mengalir ke dalam saluran yang disebut sebagai arteri. Arteri yang paling besar itu namanya aorta. The arteries leaving the heart are thick tubes. Jadi arteri yang meninggalkan jantung itu adalah sebuah saluran yang tebal. But the arteries soon branch again and again to form smaller and smaller tubes. Kemudian arteri ini akan bercabang dan bercabang untuk membentuk pembuluh darah yang lebih kecil. The smallest blood vessels, called capillaries, form a fine network of tiny vessels throughout the body. Jadi pembuluh darah yang paling kecil ini disebut sebagai kapiler, membentuk jaringan yang halus yang merupakan pembuluh-pembuluh yang kecil di seluruh tubuh. The capillaries have extremely thin walls so that the blood that they carry can come into close contact with the body tissue. Di pembuluh-pembuluh kapiler ini sangat tipis sekali sehingga darah yang mereka bawa di dalamnya itu bisa berdekatan dengan jaringan tubuh. The tiny red blood cells can then pass easily through the walls of the capillaries to deliver the oxygen they carry to nearby cells. Jadi sel-sel darah merah yang tipis ini juga atau yang kecil ini kemudian melalui dinding dari kapiler, bukan melintasi ya, dia mendekati dinding kapiler untuk mengantarkan oksigen yang mereka bawa ke sel-sel yang berdekatan. As the blood flows through the capillaries, it also collects carbon dioxide waste from the body cell. Jadi pada saat dia melalui kapiler, dia juga mengumpulkan karbon dioksida yang dibuang dari sel. The capillaries containing carbon dioxide return this used blood to the heart through a different series of branching tubes. The capillaries join together to form small veins. Jadi kapiler yang mengandung karbon dioksida ini akan mengembalikan darah yang sudah tidak digunakan, akan mengembalikannya run this used blood, darah yang sudah digunakan ini ke jantung melalui serangkaian cabang pembuluh yang berbeda. Kapiler akan menyatu membentuk pena-pena kecil. The veins in turn unity with each other to form larger veins until the blood from the body is finally collected into the large veins that empty into the heart. Jadi pena selanjutnya ini akan menyatu satu dengan yang lain membentuk pena-pena yang lebih besar. Sehingga darah dari tubuh pada akhirnya akan terkumpul pada pena besar dan kemudian akan bermuara pada jantung. So the blood vessels of the body carry blood in a cycle, moving away from the heart in arteries, traveling to various parts of the body in capillaries, and going back to the heart in veins. Sehingga pembuluh darah dari tubuh itu membawa darah dalam suatu sirkulasi keluar dari jantung ke arteri, berjalan di berbagai bagian tubuh pada kapiler dan kemudian kembali ke jantung melalui vena. The heart is then pump that makes this happen. Jantung adalah merupakan pompa yang membuatnya ini bisa terjadi. Okay, thank you. That's our explanation about the heart.